Nah, untuk market of gold ini sudah take all time high. Ideally menurut saya, ya ideally market seharusnya dari sini dia drop, konsolidasi, lalu drop, take this low, and then another push. Namun market ternyata tidak memberikan itu. Saya hanya akan trade personally kalau bentuknya seperti ini. Ya, kalau bentuknya seperti ini. Jadi this could be your impulse A, B, C, drop, take this low, and then another up. Ya, jadi dua hal. Yang pertama adalah 4257. Oke, dua harga atau minimum 4309. Di bawah dua harga ini saya baru interested to look for the buy. Hai traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi terakhir di tahun 2025. Sebelum liburan, I wish you Merry Christmas and Happy New Year. All the best untuk tahun ini dan untuk 2026. Nah, mengawali Weekly Market Outlook kali ini, saya akan mulai dari ekonomi kalender agar kalian tahu untuk minggu ini sebenarnya volatilitas itu menurut saya hanya nanti sampai dengan tanggal 24. Exceptional untuk pengecualian ya, untuk pair versus yen, dan di edisi kali ini saya akan bahas beberapa pair versus yen karena ternyata banyak orang yang gantung posisinya, yakni posisi sell. Oke, seperti apa strukturnya, seperti apa trennya, nanti kita akan bahas. Oke, untuk minggu ini di hari Senin itu tidak ada ekonomi kalender, ya, tidak ada data yang akan dirilis. Besok akan dirilis data dari Canadian dollar, Kanada, kemudian GDP dari US, lalu hari Rabu unemployment claims. Setelah itu kita akan masuk ke holiday, ya 25, 26 itu adalah bank holiday. Nah, kenapa saya katakan ini adalah weekly market outlook terakhir untuk tahun ini? Karena minggu depan setelah saya perhatikan itu juga nggak ada yang terlalu penting ya, kecuali FOMC meeting minutes. Ini juga meeting minutes, bukan FOMC meeting ya, policy rate, enggak ya. Itu meeting minutes adalah notulen dari rapat terakhir. Kemudian Monday, Tuesday ini saya lihat nggak ada hal yang penting, nggak ada kalender sama sekali. Oke. Kemudian sama hari Kamis juga 1 Januari, 2 Januari ini semua bank holiday. So this will be your last weekly market outlook for 2025. Oke, nah kita langsung aja menuju ke chart. Yang pertama yang mau saya bahas itu adalah market gold terlebih dahulu. Nah, untuk market gold ini sudah take all time high. Ideally menurut saya, ya ideally market seharusnya dari sini dia drop, konsolidasi, lalu drop, take this low, and then another push. Namun market ternyata tidak memberikan itu. Nah, untuk minggu ini saya hanya akan trade personally kalau bentuknya seperti ini. Ya, kalau bentuknya seperti ini. Jadi this could be your impulse A, B, C, drop, take this low, and then another up. Oke. Atau satu lagi adalah impulse A, B, C, drop seperti ini. Ya, saya gambar ulang ya. Satu lagi ya, yang tadi pertama tadi saya sudah jelaskan, di bawah low ini look for the buy side up, another up. Atau satu lagi itu adalah impulse seperti ini, drop, oke, expanding di bawah ini, another up. Oke, nah low yang skenario yang kedua ini adalah low di bawah ini 4309 ya, di bawah 4309. Wah, jauh sekali ya, kurang lebih itu 700-an pips dari harga sekarang. Ya benar. Kalau dia keep pushing to the upside, not interested ya, karena nggak ada structure yang jelas di sini. Dan pertanyaan berikutnya, kalau kita entry adalah kita mau taruh stop lossnya di mana? Kita juga nggak tahu target ke atasnya berapa karena ini adalah all time high, tidak ada previous historical ya sebelumnya, karena ini adalah harga tertinggi terbaru. Jadi kita mau taruh di mana stop lossnya. Yang kedua adalah bagaimana dengan risk rewardnya. Tentu tidak sebanding, ujung-ujungnya jatuhnya spekulasi. Jadi singkat cerita untuk minggu ini yang saya mau lihat minimum drop. Ini skenario yang pertama di bawah sekitar 4257 ya, 4257. Oke, low-nya di bawah 4257. Atau yang kedua adalah 4309 ya. Jadi dua hal.
Yang pertama adalah 4257. Oke, dua harga atau minimum 4309. Di bawah dua harga ini saya baru interested to look for the buy. Ya. Oke, jadi upside is the direction ya. Jadi upside-nya itu bukan dari harga sekarang, minimum adalah 4309 atau 4257. Drop up, another up. Oke? Ya, itu yang saya lihat untuk emas. Yang berikutnya adalah US oil. Nah, untuk US oil kita ada posisi buy. Ya, kita ada posisi buy terakhir tuh di sini. Ya, di harga 5601, harga sekarang 57, kurang lebih running adalah 99 pips, 100 pips let's say. Ya, SL-nya di bawah ini. Nah, sekarang buat yang belum atau kelewatan update saya tentang oil, ini saya sudah jelaskan. Oke, nah ini adalah fractal nature of the market. Untuk impuls yang ini, kita bakal punya impuls berikutnya. Di antara impuls ini dan calon impuls berikutnya, di tengah-tengahnya ini adalah corrective pattern. Karena dia turunnya slow and messy. Oke, jadi oil kalau dikatakan mau naik, bisa naik nggak? Bisa di sini. Oke, ini bigger picture-nya. Before another drop and then up. Oke, nah sekarang fokus kita adalah upside-nya terlebih dahulu. Oke, nah kita balik ke 4 jam. Ini adalah bigger picture-nya. Oke, nah sekarang di 4 jam, yang bisa kita lihat adalah this is heading up menurut saya. Targetnya sekitar 60. Oke, SL-nya di bawah ini, let's say katakanlah dia tidak naik. Drop kembali gimana? Drop kembali di bawah ini setelah hit SL, maka saya akan look for another buy lagi. Oke, jadi dia bakal naik either dari harga sekarang ataupun di bawah ini for the worst case. Ya, itu outlook untuk US oil. Berikutnya adalah silver. Nah, silver ini sama, ini contracting ya. Di sini adalah contracting, kemudian ini adalah regular, another up. Next adalah seperti ini. Kalau ada ini, then this is another buy for ya, let's say 70 sampai dengan 72. Oke, ini juga another all time high. Ya, jadi ini buy, ini buy, ini buy. Either yang US oil ini dari harga sekarang naik atau di bawahnya lagi 55 and then another up. Oke, jadi saya nggak interested untuk sell, bisa turun nggak? Bisa aja dalam bentuk corrective pattern before another up. Oke, itu untuk kategori komoditi, kita ke kategori forex pairs. Yang pertama adalah euro. Nah, untuk euro, ya menurut saya sekarang ini adalah potential complete correction. Ya, ini potential complete correction. Oke. Nah, cuman saya nggak terlalu suka dengan reaction yang ada di sini untuk euro USD, sehingga menurut saya dia akan kembali take this low. Ya, low di sini. Ini kan dia impulse A, B, C. Setelah ini yang terjadi adalah seperti ini, drop. Ya, setelah drop ini berarti ini extend before another up. Jadi intinya adalah look for the buy di bawah low di sini. Ya. Jadi kalau dari sekarang dia naik gimana? Dia naik biarin dulu karena ini juga potential correction. One more drop sehingga ini jadi extend seperti ini before another up. Oke, itu untuk euro USD. Untuk minggu ini ya, saya akan look for the buy, directionnya adalah ke atas, ini di bawah ini. Oke, itu untuk euro USD. Next adalah GBP USD. Nah, GBP USD juga sama. Oke, dia udah take top di sini. Nah, biarkan dulu sekarang. Ideally menurut saya ada kemungkinan dia akan break this low. Oke, low di sini. Ini dihapus saja biar nggak kebanyakan garis. Oke, ya. Impulse A, B, C, up, break the top, dan kita lihat di sini drop lalu konsolidasi. Yang artinya adalah one more drop di bawah ini or even di bawah ini. Jadi di bawah ini ya 1.3311 atau di bawah 1.3280-an, look for the buy again. Ya, itu untuk British Pound USD. Next, USD Canadian Dollar. Nah, kita punya posisi buy ya dari minggu lalu 1.37705, SL-nya di bawah ini ya. To be exactly di bawah ini. Oke. Ya. Dan target kita adalah heading up, trade ini adalah 1/3 ya, not bad menurut saya. Oke. Nah, dengan demikian ketika harga benar bisa break di atas top di sini ya, last lower high di sini
and then kita akan manage the trade ya. Kita akan pindahin SL ke break even ketika dia bisa break di atas stop nih. Oke. Ya, yang ini ya, 1 poin berapa nih? 38724. Ya, let's set the alert. 75 let's say. Ya, di atas stop ini kita manage the trade. Next adalah dollar against yen. Nah, menurut saya ini adalah correction-nya ya. Complete corrective pattern-nya. Kita punya impulse, kita punya correction, you get another impulse. Ya, menurut saya dia akan take di stop. Nah, sebelum take di stop, ideally dia kasih correction seperti ini. Oke, and then this is your buy to take the top. Ya, setelah top ini, ya, then kita bisa start to look for the sell, ya, di atas ini. Oke, minimum di atas ini. Ya, di atas ini. Atau even ini, or even ini. Ya, kita nggak tahu. Ini dia take the top, then lihat. Ya, setelah dia take correction, menurut saya ideal seperti ini. Up, take the top, ini juga. Dan kalau dia consolidate lagi, maka targetnya adalah take the stop. 161, 162. Oke, sebelum any major downward move to the downside. Itu tadi USD Yen, kita masuk ke Aussie New Zealand. Nah, untuk Aussie New Zealand, let it take this top 2 ini. And then kita akan look for the sell kembali di sini. Ya, biarkan dia take the top and then we look for the sell lagi. Di atas top 2 top ini, 1.1520-an. Swiss Yen juga sama, Swiss Yen ya, dari sini dia malah naik ya, dia nggak bentuk, dia begini. Oke, sekarang. So let it drop minimum di bawah 19440-an and then look for the buy. Menurut saya begini for another up. Ya, jadi pair against yen ya itu semuanya adalah another all time high. Ya, kalau nggak seperti ini, skenario satunya lagi adalah ini. Oke. Skenario satu lagi ini nggak terjadi ya, ini nggak terjadi corrective patternnya. Berarti satu skenario nya lagi adalah ini. Ini. And then this is your buy. Intinya mau buy, another complete correction terjadi, and then we look for another buy. Oke, itu untuk Swiss Yen. Euro Yen juga sama. Oke, Euro Yen juga sama. Euro Yen ini kalau menurut saya, ya, this could be your impulse, and then you'll be waiting for this, for another up. Ya. Jadi untuk Euro Yen kemungkinan downside terlebih dahulu, tapi dalam bentuk correction before another up. Ya, ini all time high kan? Ya benar ya, ini all time high. Ya, jadi tapi kalau dia tetap correction, terjadi koreksi, maka ini belum waktunya drop. Sama halnya dengan GBP Yen juga ya, GBP Yen. Ya kita nggak expect dia break the top, dia break the top, oke. Dan menurut saya setelah ini adalah konsolidasi atau koreksi terlebih dahulu, drop before another up. Oke, ya menurut saya seperti itu untuk semua pair forex. Oke, kita masuk ke indeks, kategori indeks. Yang pertama adalah Dow Jones US 30. Nah menurut saya US 30 ini gejala untuk another all time high. Either dari harga sekarang dia up ataupun dia drop sekali lagi another up. Untuk saya saat ini punya dua posisi, yaitu di buy di harga 47995, another buy adalah 48076. Oke, target saya adalah break di stop 49.000, di atas 49.000. Jadi untuk US 30 menurut saya either dari harga sekarang dia up, konsolidasi, up, take the top, atau drop sekali lagi seperti ini, extend before another up. Oke, directionnya adalah upside. Ini juga sama ya, US 100 mau buy kembali bisa ya, seperti ini. Kalau ada terjadi seperti ini, this is your buy to the upside to take the top, to take 26K ya, 26.000. Oke, jadi targetnya adalah upside. UK 100 ya nyaris hit take profit ya, 9950. Kita ada buy dari level 9665. Target profit kita adalah 9950. Oke, not bad. 200
hampir 300 pips ke atas ya dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama ya, dari awal bulan ya, ini mendekati akhir bulan. Oke. Ya, ini kenaikannya cukup oke menurut saya. All time high ya. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah stok, kategori stok. Yang pertama saya mulai dari Microsoft. Saya punya posisi buy di 47650, SL di bawah ini. Seperti yang saya sudah jelaskan, dari sini impulse A, B, C, up. Kalaupun dari sini dia drop kembali, karena SL, extend, di bawah ini kita buy lagi ke atas. Targetnya adalah another all time high menurut saya, ya 555. Oke, Netflix. Nah, Netflix di sini setelah drop yang ini, nampaknya market ini konsolidasi. Let it take the low one more time before another buy ke atas. Oke, ini untuk Netflix karena bigger picture-nya juga mengatakan seperti ini. Oke, impulse, correction, another impulse. Terakhir yang saya mau share untuk kategori indices and stocks itu adalah stok Meta atau Facebook. Di bawah ini look for the buy. Oke, impulse A, B, C, drop, another up. Oke, ataupun dia isi gap di sini. Ini ada gap kecil ya, 600 berapa nih? 616. Oke. Jadi di harga sekarang dia drop dulu, another up, start to look for the buy ya, start to look for the buy di bawah harga ini. 638. Oke. Paling ideal adalah di 616. Ada buy setup di sini kita ambil ke atas. Oke, itu untuk Meta. Kategori terakhir yang mau saya bahas itu adalah crypto. Yang pertama adalah Bitcoin. Di sini saya sudah jelaskan dari minggu lalu. Ini adalah protected low kita 83, 830. This is heading up ya, kecuali dia break this low. Dia break this low, ada kemungkinan low ini juga akan di break. Nah, idealnya paling ideal itu untuk investor adalah buy ketika dia break low di sini. Oke, di bawah ini kalian look for the buy. 70 ribuan ini nantinya. Oke, itu untuk Bitcoin. Ethereum juga sama ya, Ethereum di sini ya, menurut saya ini adalah correction. Oke, paling ideal kalau dia bisa drop sekali lagi seperti ini. Jadi look for the buy untuk minggu ini ya, di bawah 2934. Di bawah 2934 look for the buy, SL-nya di bawah 2719. Oke, itu untuk semua kategori market di edisi kali ini, edisi terakhir 2025. Minggu ini nggak ada yang namanya live session hari Rabu, dan minggu depan itu juga udah nggak ada weekly market outlook. Kita akan ketemu kembali nanti di Januari. So all the best for your trade. See you again soon ya, next year. Happy New Year, Merry Christmas untuk kita semua. All the best, semoga sehat-sehat selalu. 2026 will be better. Okay, see you next year. Bye-bye.